Umur 20-an, apa target lo bro? Ini ada hal-hal brutal yang harus lo coba di umur 20-an, biar sisa hidup lo nanti lebih menyenangkan dan bermakna. Diambil dari buku bestseller Buy Back Your Time, karya Dan Martell. 1. Cari cara buat cari duit dari hal yang lo suka. Banyak yang bilang, lo nggak bakal bisa cari duit dari passion. Kalimat ini mungkin ada benarnya. Banyak cowok yang nggak bisa cari duit dari hal yang dia suka. Makanya mereka akhirnya ngerjain pekerjaan yang mereka benci biar bisa cari nafkah. Ini gak salah, malah gue salut sama pria-pria kayak mereka bro. Tapi mumpung lo masih muda, masih 20-an, gak ada salahnya kok. Coba cari duit dari hal yang lo suka. Dari hobi, passion, kesenangan, atau panggilan hidup. Misal lo suka fitness, lo jadi pelatih fitness. Lo suka anime, lo jual beli barang yang berbau anime. Lo suka sepak bola, bisa jual beli jersey. Mungkin lo ngerjainnya di luar jam kerja reguler lo, jadi harus ngorbanin waktu buat senang-senang. Gak harus jadi penghasilan utama dulu, gak apa-apa. Yang penting, lo udah pernah coba. Mumpung masih muda, masih 20-an ya kan? Nanti kalau ternyata lo udah coba, dan memang gak bisa menghasilkan uang, ya gak apa-apa. Paling gak lo udah pernah cobain. Kalau bisa jadi penghasilan sampingan, bagus. Dan kalau ternyata bisa jadi mata pencaharian yang menghidupi diri lo, ini bagus banget. Artinya, lo bisa kerja dari passion, dan kerjaan lo akan terasa sangat menyenangkan. Contohnya, kayak channel pria 100% yang gue garap ini. Setiap hari kerasa kayak liburan. Pas kerja malah terasa menyenangkan bro. Kalau mau tahu tips lebih detail dan lebih lanjut tentang cari duit dari hal yang lo suka, cek ebook yang gue tulis, judulnya Merdeka Finansial. Bisa lo baca di kolom komentar bro. 2. Punya jam tidur dan bangun yang teratur. Gak peduli, lo mau bangun pagi, bangun siang, atau bangun malam. Yang penting, jam tidur sama bangunnya teratur bro. Jangan tidur lebih lama dari jam yang lo tetapkan. Dan jangan bangun telat dari yang lo jadwalkan. Ini bakal ngebentuk ritme tubuh. Jadi kalau mau ngerjain checklist harian lebih gampang. Mau disiplin dan konsisten juga lebih gampang. Semua dimulai dari jam tidur. 3. Lo cuma punya satu badan. Jaga baik-baik. Saat lo sehat, lo bakal punya ratusan keinginan. Tapi saat lo sakit, lo cuma punya satu keinginan. Pengen sehat. Jadi, jaga tubuh lo dengan teratur. Olahraga, istirahat, makan bergizi. Termasuk juga merawat gigi, rambut, dan kulit sejak muda. Jangan nunggu ompong dulu baru mulai rawat gigi. Gak perlu nunggu rambut tipis dulu baru memperhatikan rambut. Gak perlu juga harus keriput dulu baru memperhatikan kulit. Mumpung masih muda, badan masih sehat, rawat tubuh lo sebaik-baiknya bro. 4. Lakuin friend inventory. Seleksi temen-temen lo bro. Hindari kawan yang cuma jadi energi vampire, yang setelah lo ketemuan bikin energi lo habis. Misal yang cuma manfaatin lo, yang deket sama lo waktu ada maunya aja, atau yang ngajakin ngelakuin hal-hal gak bener. Dan hari berikutnya, lo jadi kehabisan waktu, uang, dan tenaga. Dekatilah teman-teman yang bikin lo makin semangat, yang mau diajak ngelakuin hal positif bareng, yang bisa kasih lo motivasi buat jadi lebih baik, plus mau berkembang jadi makin keren. Teman-teman yang kalau lo ajakin buat ngelakuin hal-hal positif, mereka antusias dan seneng ngelakuinnya. 5. Terima fakta, kalau hidup itu nggak akan baik-baik saja. Karena nggak ada manusia yang lepas dari cobaan hidup bro. Pasti kita mengalami masa-masa sulit. Bedanya, kalau lo udah paham dan siap kalau cobaan itu adalah bagian dari hidup, hal yang normal terjadi dalam hidup manusia, lo nggak akan jadi pria yang overthinking dan cemas berlebih. Saat ditimpa masalah, lo akan lebih cepat bangkit, lo akan jadi lebih berani mencoba hal-hal baru. Pas lo bisa menormalisasi pikiran ini di umur 20-an, lo akan jadi pria yang bisa belajar dari masa lalu, berjuang yang terbaik untuk masa depan, dan fokus penuh untuk saat ini. Sadari bro, saat lo ketemu cobaan hidup yang berat, bersiaplah untuk level up. Ibaratnya video game, lo akan bisa progres ke level selanjutnya saat udah ngalahin bos yang berat, yang jauh lebih kuat daripada musuh-musuh biasa. Artinya, kalau lo ketemu cobaan yang lebih berat dari biasanya, dan lo bisa melewatinya, pasti lo akan level up dan jadi lebih baik bro. Tuhan itu menyayangi para pria dengan cara yang berbeda bro. Anggap aja, waktu lo ketemu masalah hidup, itu artinya Tuhan lagi nanya ke lo, kamu beneran mau jadi lebih kuat? Lewati cobaan yang kuberikan, dan aku akan menganugerahimu dengan kekuatan dan kebijaksanaan. Paham ya bro? Lo pengen bisa tidur sama banyak cewek bro? Cek cerita yang mengejutkan ini. Bro Bayu sedang latihan renang. Habis latihan, dia punya kebiasaan unik, yaitu ngobrol sama orang yang ada di sana, terutama orang-orang yang udah tua, udah seumuran ayah atau kakeknya. Karena biasanya mereka senang ngobrol, senang kasih nasihat, dan kebijaksanaannya luar biasa. Kebetulan, dia diajak ngobrol agak lama sama kakek yang punya kolam renang itu. Seorang pengusaha sukses yang masih sehat, segar, cerdas. Benar-benar, bukan bro, bukan kakek yang ini ya, tapi kakek yang ini.
Si kakek kasih cerita yang luar biasa bagus. Dia bilang, anak muda sekarang luar biasa, pinter-pinter, kreatif, cerdas, kritis. Buat sukses gampang, asal mereka gak terjebak sama yang namanya ilusi kesuksesan. Si kakek bilang, ini bahaya banget. Sesuatu yang seolah-olah didewakan, diagung-agungkan, dianggap keren, tapi sebenarnya menjauhkan kalian dari hal yang baik. Apalagi ada medsos, wah makin gampang ilusi-ilusi kayak gini menyebar. Oh ya, nasihat ini intinya kakek ambil dari buku Meditation karya Marcus Aurelius ya. Kakek baca, ambil maknanya dan terjemahkan ke kondisi sekarang. Dan setelah itu si kakek bercerita ke gua, cukup panjang, kurang lebih 2 jam. Gua rangkumin hasil obrolan sama si kakek khusus buat lo. Siap-siap dengerin ya bro, ini ilmu mahal. Ilusi pertama, contoh yang paling simpel aja, minum alkohol. Pasti lo pernah lihat kan, banyak cowok yang bangga kalau dia bisa nunjukin di medsosnya lagi bawa botol, minum bareng teman-temannya, seolah-olah ngerasa cool dan keren. Bahkan banyak yang mulai minum cuma karena pengen dapat pengakuan. Ini ditambah lagi dimasukin ke film-film yang jagoannya suka mabuk. Kalau ada masalah dikit mabuk, terus kelihatan keren. Terus sambil mabuk bisa ngeberesin semua masalahnya. Ini semua ilusi bro. Makin lo mabuk, makin rusak otak lo, makin ruwet masalah lo. Tahu nggak? Sebenarnya yang lebih keren dari cowok yang suka minum alkohol adalah cowok yang suka minum air putih bro. Yang kemana-mana kalau haus bisa nahan nggak pesan es manis atau minuman kemasan, tapi milih minum air putih. Ini bakal lo rasain banget, apalagi kalau masuk umur 30-an. Cowok yang rutin minum alkohol, badannya bakal layu, hatinya mulai rusak, mukanya kelihatan tua. Udah gitu, alkohol juga nggak murah bro. Sebaliknya, cowok yang hobi minum air putih, umur 30-an, organ-organnya bakal lebih sehat. Tubuhnya segar karena terhidrasi dengan cukup. Jangan sampai salah kaprah ya. Ngerasa cowok yang sering posting tentang minum alkohol itu kelihatan keren. Yang lo wajib tiru dan lakuin adalah cowok-cowok yang hobi minum air putih. Ilusi kedua, clubbing dugem semalaman pulangnya pagi. Posting di medsos, musiknya keras, lampu gemerlapan, baru kelar pagi jam 3 atau jam 4. Itu sebenarnya sangat gak keren bro. Buang-buang waktu buat hal yang rusak badan. Habis dugem, sampai rumah lo bakal lemes bro, bakal tidur kayak kebo, bisa sampai jam 1 siang. Belum lagi, kalau lo mabuk berat, bisa seharian, bahkan besoknya masih gak bisa ngapa-ngapain bro. Buat gua, yang keren, itu adalah cowok yang bisa tidur cepat buat bangun pagi. Gak begadang buat nonton film, main medsos, atau ngegalauin masa depan. Tapi waktunya tidur, dia simpen HP terus tidur. Paginya bisa bangun tepat waktu buat mengawali hari dengan ibadah atau berdoa. Buat gue itu 1000 kali lebih keren sih daripada cowok yang dugem semalaman. Lo biasa tidur cepat, biasa bangun pagi, hidup lo akan lebih teratur. Badan sehat, lo bisa beresin banyak hal. Lo biasa dugem sampai pagi, badan hancur, hidup juga akan berantakan. Ilusi ketiga, bisa tidur sama banyak cewek. Kelihatan kayak jagoan gitu ya bro, tapi faktanya gini, tidur sama cewek, one night stand, ngebungkus, ganti-ganti cewek tiap malam, itu gampang. Lo akan ngerasain kalau udah masuk umur 30-an nanti. Gak perlu ganteng-ganteng amat, punya tempat sendiri, punya penghasilan bulanan, kerjaan mapan, udah deh. Ngajak tidur cewek bakal kerasa gampang banget. Tapi, kenapa ini ilusi yang merusak? Karena risikonya besar bro. Penyakit, kehamilan, kriminal, ketemu sama cewek jahat yang bisa ngerusak hidup lo. Ini menurut gue bukan keren, tapi kebodohan bro. Yang keren adalah justru cowok yang bisa ngejaga diri. Bukan yang punya banyak cewek, tapi yang bisa membangun hubungan sehat sama satu cewek. Kenapa gitu? Karena cewek yang bisa diajak senang, hura-hura, enak-enak itu banyak. Tapi cewek yang bisa diajak buat saling menguatkan, saling support, saling menjaga bahkan dalam kondisi sulit itu cuma sedikit bro. Dan tahu nggak? Yang bisa bikin lo jadi pria yang lebih baik itu bukan puluhan cewek yang bisa lo ajak tidur tadi, tapi satu wanita yang bisa lo ajak buat membangun hubungan yang sehat. Lo tidur sama banyak cewek, lo akan dapat banyak masalah. Tapi kalau lo menikah sama satu wanita yang tepat, lo akan mendapat banyak kebaikan dalam hidup. Ilusi keempat, outfit mahal. Ngomong-ngomong, baju paling mahal apa yang pernah lo beli bro? Komen di kolom komentar ya. Kalau lo memang mampu, memang suka pakai outfit mahal, gak apa-apa bro, silahkan. Tapi medsos seolah-olah terlalu mendewa-dewakan hal ini, sampai kita lupa prioritas sebenarnya. Tahu nggak, apa yang sebenarnya lebih keren buat gua? Pria yang outfitnya biasa aja, tapi di balik outfitnya ada badan yang sehat. Apalagi kalau badannya tegak, kuat, berotot, lebih keren lagi bro. Bayangin, kebanyakan cowok, kalau outfit mahalnya dilepas, kegantengannya bakal menurun. Tapi, kalau lo rajin olahraga,
badan tegap, berotot. Saat lo lepas outfit, lepas baju, orang malah akan makin kagum sama lo bro. Jadi benerin prioritas ya bro. Fokus benerin dulu yang di dalam baju, yaitu kesehatan badan lo. Habis itu baru outfit. Outfit mahal bisa dibeli, tapi badan yang tegap, kuat, dan sehat karena hasil latihan, itu cuma bisa didapat sama cowok-cowok yang punya konsistensi tinggi. Ibaratnya, ke gym pakai baju sederhana seadanya nggak apa-apa. Yang penting latihannya bagus. Ini lebih baik daripada lo beli baju gym mahal, branded, keren, tapi ujung-ujungnya cuma buat pamer di medsos malah nggak pernah olahraga. Ilusi kelima, makan mewah di restoran. Biasanya sambil pamer bil, sampai jutaan, bahkan puluhan juta sekali makan. Sekali lagi, kalau lo mampu juga silahkan bro. Tapi daripada cowok yang kayak gitu, buat gua, lebih keren cowok yang bisa masak makanannya sendiri, atau cowok yang suka makan makanan rumahan. Lagi-lagi, ini hubungannya sama kesehatan bro. Kalau lo bisa masak sendiri makanan lo, selain lebih sehat, juga bakal lebih hemat. Hemat karena beli bahan lebih murah, hemat juga karena lo jadi bisa menghindari ongkos dokter karena makanan gak sehat. Bahkan selevel Adele dan Chris Putra pun masih rutin masak makanannya sendiri. Jadi belajar masak ya bro. Gak harus tiap kali makan lo masak, tapi paling gak seminggu sekali lah lo siapin sendiri makanan lo. Kalau ada orang-orang tersayang yang masakin buat lo, mau itu ibu, nenek, istri, atau adik, lo juga beruntung bro. Bersyukur ya, nikmati hal ini. Gak semua orang, termasuk orang-orang yang bil makanannya di restoran jutaan tadi, punya kemewahan buat makan masakan dari orang-orang tersayang. Ilusi ke-6, judi dan kekayaan instan. Kayaknya keren ya, di medsos ditampilin orang-orang yang jadi kaya dan menang judi di kasino, atau yang dapat puluhan juta dari judi online. Tapi pahami bro, kebanyakan orang yang judi itu bakal rugi, kehilangan uangnya. Jadi, daripada lo terjebak ilusi kekayaan instan dari judi dan spekulasi, kalau punya uang dan pengen ngerasain mempertaruhkan duit lo secara sehat, coba dagang dan bisnis bro. Loh, bukannya risiko kehilangan uang dalam dagang juga gede? Iya bener, tapi kalau lo gagal bisnis, lo masih akan dapat banyak hal. Pengalaman, koneksi, networking, operasional, kekuatan mental sebagai pedagang, dan banyak lagi. Tapi kalau lo kalah judi, yang ada lo justru makin kecanduan, jadi gila, jadi makin rusak mentalnya. Makanya, kalau gua ngeliat lo yang sedang bisnis atau dagang, walaupun masih kecil, walaupun cuma sampingan, gua salut banget sama usaha lo. Ilusi ke-7, ngomong kasar. Ini yang cenderung suka ditiru sama anak-anak muda. Kenapa? Karena di media ditunjukin, kalau lo suka ngomong jorok-jorok sambil lo teriakin, itu kesannya keren. Banyak dilakuin sama streamer-streamer, sama artis, sama banyak influencer muda. Akibatnya banyak dari kita yang ngerasa ngomong kasar itu keren. Akhirnya dilakuin, dibiasain, sampai jadi habit. Tahu nggak bro? Sebenarnya, ngomong kasar itu nggak enak didengar orang lain. Mungkin temen-temen lo ketawa, tapi orang lain yang kebetulan ada di sana dan ikut denger bakal terganggu banget bro. Belum lagi kalau ini kebawa jadi kebiasaan. Lo lagi kerja, keceplosan ngomong kasar sama bos. Lagi presentasi, keluar kata-kata jorok. Tiap ketemu masalah, mengumpat. Ini gak keren bro. Gue lebih salut sama cowok yang diem, bisa jaga lisan, daripada yang suka nyeplos omongan kotor. Kalaupun harus refleks nyebut sesuatu, sebutlah yang baik-baik bro. Kayak misal nama Tuhan. Itu bikin yang denger juga adem, lo sendiri juga dapat afirmasi yang baik jadinya. Oke, paham ya bro. Gue rangkumin lagi nih. Ilusi kesuksesan ala medsos dan penggantinya biar lo gak terjebak. 1. Alkohol gak keren, lebih keren air putih. 2. Dugem sampai pagi gak keren, lebih keren tidur tepat waktu dan bangun pagi. 3. Tidur sama banyak cewek gak keren, lebih keren punya satu pasangan hidup yang harmonis. 4. Outfit mahal gak sekeren badan yang sehat dan tegap. 5. Makan di restoran mewah gak sekeren masakan sendiri atau masakan rumahan dari orang-orang tersayang. 6. Kaya dari judi itu menjebak, lebih baik bisnis atau dagang. 7. Ngomong kasar itu gak keren, lebih baik diam atau berkata yang baik-baik. Gue percaya kok bro, lo itu pintar. Lo bisa memilih dan memilah mana yang ilusi, mana yang sejati. Jadi coba deh bro abis ini, share di kolom komentar. Dari 7 jebakan tadi, menurut lo, mana yang paling sulit lo hindari? Dan kalau lo ada pengalaman lepas dari jebakan ilusi ini, boleh juga di-share. Bayangin, komen lo ini mungkin akan menolong saudara seperjuangan kita yang lagi galau, bingung, perlu solusi dan support buat lepas dari kecanduannya. Kalau lo mau ngobrol sama tim Pria 100%, buat bantu lo lepas dari hal ini, atau buat diskusi tentang cara-cara yang bisa bantu lo lebih sukses, lo bisa cek di pin komen. Terus berjuang ya bro, gue yakin lo sanggup. Gimana caranya jadi anak muda yang dihormati dan disukai banyak orang, yang gampang dapet teman, gampang bergaul, dan jadi magnet yang menarik banyak orang di sekitar lo? Tenang bro, kali ini gue kasih 7 superpower yang kalau dikuasai sama anak muda di awal 20-an sampai akhir 20-an, bisa bikin lo kelihatan beda dari 99% teman lo. Kebanyakan, cowok menguasai 7 jurus ini saat dia udah dewasa, udah masuk 30-an. Jadi, kalau lo bisa menguasainya dengan lebih cepat, dijamin,
teman-teman lo bakal respect banget sama lo. Dan cewek juga bisa ngelihat lo sebagai sosok yang beda. Lo bakal jadi anak muda yang lebih matang, lebih dewasa, dipercaya banyak orang, dan pada akhirnya akan banyak juga orang yang suka, sayang, dan hormat sama lo. Superpower pertama, apresiasi. Tahu nggak bro, kebanyakan anak muda kalau di tongkrongan sukanya ngapain? Suka ngehina, ngeceng-cengin, ngetawain temennya sendiri. Gak salah sih, kalau niatnya buat seru-seruan. Tapi, kalau lo mau sedikit beda dari mereka, lakuin apresiasi bro. Kasih pujian, kasih kata-kata yang bikin orang lain senang dengarnya. Semua orang suka dipuji bro. Dan walaupun kelihatannya senyum-senyum aja saat diketawain, sebenarnya di satu sisi mereka juga dirasa nggak suka dalam hati. Jadi, kalau lo bisa jadi sosok yang mengapresiasi, kasih pujian di saat yang tepat, itu bakal bikin mereka lebih suka sama lo. Contohnya gini, saat lo lihat teman lo rajin ibadah, jangan dibilang soalim lo, atau paling bentar lagi balik nakal lagi. Tapi ucapin ke dia, keren bro, lanjutkan ya. Sebagian besar orang itu gak cukup dapat apresiasi bro. Mau di rumah, mau di lingkungan kerja, mau di pertemanan, mereka lebih banyak diserang, ditegur, dimarahi, dinyinyirin. Makanya, saat lo bisa jadi sosok pria yang bisa mengapresiasi, orang-orang bakal ngeliat lo sebagai pria yang berbeda dan bakal lebih seneng sama lo. Superpower kedua, empati. Artinya, menempatkan diri di posisi lawan bicara lo. Kalau ada orang yang cerita sama lo bro, pas dengerin, lo bayangin ada di posisi mereka. Jadinya, gak menghakimi, gak nyalah-nyalain, gak bikin mereka sakit hati dan males cerita sama lo. Contohnya gini, ada temen lo yang cerita dia baru di PHK. Kebanyakan orang pasti langsung nyalah-nyalain. Ya lo males sih, atau udah gue bilang, lo gak cocok kerja di situ. Cara yang lebih enak, dengerin dulu ceritanya sampai selesai. Jangan disela, jangan dipotong. Biarin dia tuntas dulu ceritanya. Biarin dia ngerasa lega tanpa perlu lo hakimi. Terus habis itu bayangin, kalau lo lagi di PHK, terus lo cerita masalah lo sama orang lain, apa yang lo pengen dengar dari orang yang lo ceritain? Pasti kata-kata yang bikin lo jadi semangat kan? Yang bikin lo gak ngedrop, yang bikin lo punya energi buat bangkit lagi dan cari kerjaan yang lebih baik. Makin disalah-salahin, diserang-serang, bukannya lo bisa jadi lebih baik, yang ada malah makin jatuh. Jadi inget ya bro, saat ada orang lain cerita, bayangin posisi lo ada di orang yang cerita sama lo. Terus bayangin juga apa yang pengen dia denger dari lo. Superpower ketiga, memotivasi. Lo bisa menguatkan orang yang sedang jatuh terpuruk. Kebanyakan cowok, kalau lihat orang lain jatuh, malah diketawain, dihina-hina, dijadiin bahan gosip. Kalau lo bisa membesarkan hati, menguatkan hati orang yang lagi jatuh terpuruk, lo akan beda banget bro. Orang akan salut sama lo. Dan suatu saat, ketika orang yang jatuh tadi bisa bangkit dan sukses, dia akan selalu ingat sama kata-kata baik dan motivasi yang lo kasih ke dia saat masih susah. Lo akan dapat sosok sahabat, sekaligus sosok manusia yang respect sama lo. Cara memotivasi yang baik gimana? Sesimpel kasih kata, semangat bro, atau gue yakin lo bisa. Mungkin juga, selamat berjuang bro. Superpower keempat, bisa menerima kritik. Gak langsung tersinggung, tersulut, dan defensif saat ada kritik dari orang lain. Kita kan udah bahas ya bro, masyarakat kita itu memang lebih suka mengkritik, lebih suka nyinyir dan nyalah-nyalain daripada kasih semangat dan apresiasi. Nah, kalau lo menanggapi kritik dengan emosi, capek sendiri bro. Orang juga malah makin kesel sama lo, ngerasa lo ngelawan dan gak bisa dibilangin. Jadi solusinya gimana bro? Bedakan kritik yang lo terima jadi dua. Pertama adalah kritik yang merusak, yang lo tahu niatnya cuma buat ngejatuh-jatuhin lo dari orang yang memang udah benci sama diri lo. Buat kritik yang merusak ini, anggap aja angin lalu. Anggap aja gonggongan anjing yang gak perlu lo pikirin. Karena kalau dipikirin, percuma bro. Dia awalnya ngomong itu udah gak baik. Kedua, jenis kritik yang membangun, yang walaupun penyampaiannya pedas, mungkin gak enak, tapi lo tahu itu benar. Saat lo menerima kritik kayak gini, bilang aja terima kasih ke dia. Dijamin dia justru bakal kaget dan respect setelah lo tahu bisa menerima masukan. Bro, mana bisa kayak gitu? Gua kan kesel dikritik. Anggap aja gini bro, saat lo menerima kritik yang membangun, orang itu bukan lagi menyerang lo, tapi menyerang sifat buruk yang lo punya. Yaitu sebenarnya sedang bantuin lo buat jadi lebih baik bro. Jadi gak perlu marah ya. Superpower kelima, berani mengakui kesalahan. Zaman sekarang, cowok kalau salah banyakan ngeles, banyak klarifikasi, cari pembenaran, cari pembelaan, bahkan banyak yang gak ngaku, padahal udah jelas-jelas salah. Nah, kalau lo bisa jadi cowok yang mengakui kesalahan, gak takut minta maaf duluan, orang justru jadi respect sama lo. Mereka bakal melihat kalau lo punya jiwa satria,
Bukan jiwa pengecut yang selalu mau benar sendiri. Memang berat, malu, bahkan mungkin sakit bro. Tapi mulai sekarang, kalau salah, biasakan buat mengakui kesalahan dengan ikhlas dan dengan lapang dada. Percaya deh, ini justru efek jangka panjangnya akan bikin orang salut dan respect sama lo. Superpower ke-6, menghindari debat, omong kosong, dan bohong. Tapi lebih fokus ke pembuktian. Udah ngerti kan sekarang? Kebanyakan orang sekarang itu lebih suka menyerang dan menjatuhkan orang lain. Jangan habiskan energi lo buat mendebat mereka. Percuma bro, debat sebagus apapun. Kalau keyakinan mereka tentang lo udah fix, sampai berbusa-busa pun gak akan ada gunanya. Dan debat cenderung memancing kita buat mengucapkan kebohongan dan omong kosong. Cowok yang hobinya debat, omong kosong, dan bohong, lama-kelamaan akan tampak keburukannya di mata orang lain. Jadi, lebih baik fokus ke pembuktian. Kalau dibilang malas, tunjukin kalau lo giat dan rajin bekerja. Kalau dibilang miskin, pakai energi kemarahan yang lo rasakan. Buat kerja segiat-giatnya, secerdas-cerdasnya. Tampar mereka pakai fakta saat lo udah sukses nanti. Cowok yang sedikit bicara tapi banyak aksi, banyak bukti nyata, akan selalu jadi pria yang dihormati dan disegani sama banyak orang. Ketujuh, ini agak berat dan perlu diperjuangkan. Lo bisa melakukan semua poin dari 1 sampai 6 tadi karena memang tulus dari dalam hati. Bukan karena sekedar ada maunya atau pengen pencitraan, bukan dengan niat pengen terlihat keren di mata orang lain. Intinya, gak dapat balasan yang diharapkan pun, lo tetap ngelakuin hal-hal tadi karena lo yakin itu adalah hal yang baik. Kalau semua ini lo lakuin pas cuma ada maunya, lo akan dilihat orang sebagai penjilat bro. Lama-lama, orang juga akan gak respect. Misal, lo cuma nunjukin apresiasi ke orang-orang yang di atas lo, ke bos-bos atau orang-orang penting, atau cuma berempati sama cewek-cewek cantik aja. Sama orang lain, lo judes dan galak minta ampun. Kalau nggak tulus, nggak ada gunanya bro lo lakuin. Ini memang berat, ini memang susah, apalagi di awal. Tapi, kalau lo biasakan untuk ngelakuinnya, dan lo ngelakuin karena yakin hal ini adalah hal yang benar, nggak mengharapkan balasan apapun dari sikap yang lo tunjukin ini, lama-kelamaan, ini akan jadi sifat bawaan yang tertanam dalam diri lo bro. Godaan untuk bisa konsisten ngelakuin hal ini cukup berat. Apalagi karena lo bakal jadi beda. Mungkin dianggap aneh karena lo nunjukin hal yang gak banyak dilakuin orang lain. Tapi saat lo udah berhasil menanamkan ke-6 superpower ini, dengan ketulusan, lo gak akan pernah lagi kesulitan bergaul. Gak akan pernah lagi kesulitan berteman. Dan akan selalu dihormati sama orang lain. Lo udah sadar, udah bisa nerapin ini di usia muda. Udah lo tanamkan dalam diri sebelum masuk umur 30-an. Dijamin bro, hidup lo bakal menyenangkan. Karena bakal ada banyak orang yang sayang, hormat, dan membantu lo. Recap, kesimpulan ya bro. 7 superpower yang bisa bantu lo disukai, dihormati, dan disayangi orang lain di usia muda. Pertama, biasakan apresiasi. Kasih pujian ke kebaikan yang dilakukan orang lain. Kedua, empati saat mendengarkan. Ketiga, bisa memotivasi orang yang sedang jatuh terpuruk. Keempat, bisa menerima kritik tanpa baper. Kelima, berani mengakui kesalahan. Keenam, fokus ke pembuktian. Hindari debat dan omong kosong. Ketujuh, melakukan semua hal ini dengan tulus. Bukan karena pengen pencitraan atau karena ada maunya. Penjelasan lebih lengkap, lebih detail, plus berbagai jurus-jurus lain yang gak kalah ampuhnya, udah gue tulis di ebook terbaru gue, yang judulnya Komunikasi Sigma. Ebooknya bisa lo baca di kolom komentar, deskripsi, atau bio. Boleh bayar semampunya. Share juga di kolom komentar bro, kalau lo punya tips seputar pertemanan dan pergaulan, biar kita bisa saling belajar satu sama lain. Salam Every Human, semangat bro.